Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Apip Nova Hafiz. Pertama-tama saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Pada bulan puasa ini saya akan membuat sebuah aplikasi berbasis pengolah data berbasis CRUD dengan metode penyortingan bubble sort. Tanpa lama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh teman-teman yaitu membuka aplikasi exam. Fungsinya untuk menghubungkan ke si database-nya. Jika teman-teman tidak mempunyai aplikasinya, maka bisa download, ada linknya ada di deskripsi. Teman-teman harus menyalakan di exam itu ada Apache sama MySQL-nya dinyalakan. Setelah dinyalakan, kita ke Chrome, aplikasi Chrome atau apa. Di aplikasi Chrome ini teman-teman tinggal menulis localhost /phpMyAdmin untuk masuk ke database-nya. Ini tampilan database-nya bisa dilihat. Di sini saya sudah membuat database baru yang bernama kbpl_uts dengan nama tabel, menu, dan isi tabelnya itu ada 3 kolom. Yang pertama itu ada ID. Di sini ID fungsinya untuk sebagai primary key. Ada nama dengan tipe data bar chart 50 atasnya. Yang kolom ketiga yaitu harga. Cara membuatnya gampang teman-teman, tinggal kita baru di sini new atau baru. Di sini nama basis datanya apa? Misalkan latihan. Buat sudah ada latihan 3. Sudah dibuat ini latihannya. Selanjutnya nanti di sini diminta untuk buat tabel, namanya bebas, mau data dan jumlah kolomnya bebas, terserah teman-teman. Tapi di sini saya memakai 3 kolom aja, tinggal kita kirim saja. Di sini teman-teman bisa menyesuaikan yang punya saya, dan jika mencari primary key ada di index ini. Kita pilih primary key. Seperti itu teman-teman. Cara membuat tabel dan kolomnya. Ini sudah dibuat. Selanjutnya teman-teman tinggal buka aplikasi Apache atau aplikasi Java yang lainnya. Di sini teman-teman saya telah membuat file proyekan dari Java-nya yang bernama UTS-KBPL. Jika teman-teman pengen membuat file, caranya ke file, tinggal new project, ikuti saja langkah-langkahnya yang ada di sana. Oke, kita lanjut lagi. Pada paket UTS_KBPL ini teman-teman harus mengimport beberapa paket yang ada di sini. Fungsinya untuk bisa mengakses atau menjalankan fungsi dari script yang ada di bawah ini atau sintak. Pada public class teman-teman tinggal tulis static final string db url sama dengan ini yang ada di sini. Fungsinya untuk menghubungkan file Java ini ke database yang sudah dibuat tadi.
ininya sesuaiin aja default, passwordnya usernya root dan passwordnya kosong. Nah, pada ini juga connection untuk menghubungkan ke database-nya, statement untuk mengeksekusi, dan result untuk menyimpan si nilainya. Ini eksekusi program menghubungkan fungsinya kalau RS menyimpan data. Oke. Pada selanjutnya membuat sebuah fungsi baru yaitu int num, dan di sini ada from menu yaitu nama tabelnya. Oke, pada static menu data, int menu data, di sini teman-teman tinggal membuat sebuah pilihan yang nanti akan muncul pada outputnya. Yang pertama ada tambahkan daftar, yaitu create. Yang kedua ada tampilkan daftar menu daftar menu, yaitu read. Nah, di sini juga readnya banyak, ada daftar menu descending, yang artinya itu dari bawah ke atas. Kalau program menu biasa atas ke bawah. Nah, di sini ada keempatnya tampilan urutan menu A sampai Z. Ini adalah di sortingannya, urutan sortingannya, jadi mengurutkan dari huruf A sampai Z. Nah, kalau yang kelima ini kebalikannya, dari Z ke A. Yang keenam itu adalah update data menu, jadi kita bisa mengupdate si data-datanya. Yang ketujuh menghapus. Yang keenam yaitu exit. Nah, setelah membuat pilihan itu, di sini ada algoritma sortingannya di bubble sort. Teman-teman bisa mengikuti script saya di sini. Di sini thing itu variabelnya sama, ini juga, cuman kebalikannya. Kalau sesuai A sampai Z, si tandanya itu lebih besar. Kalau dari Z ke A, tandanya itu lebih kecil. Nah, di sini adalah fungsi untuk memasukkan datanya, teman-teman. Bisa diikuti scriptnya. Dan di sini ada insert to menu. Fungsinya itu untuk memasukkan data-data yang ada di tabel menu ini. Nah, jangan lupa teman-teman harus menyesuaikan kolom-kolom yang ada di database teman-teman atau tabel teman-teman sesuai urutannya. Yang tadi saya buat yang urutan pertamanya itu ID, yang kedua nama, dan harga. Itu harus berurutan, teman-teman. Oke, setelah membuat sebuah fungsi untuk memasukkan data, selanjutnya untuk mengupdate juga berubahnya, yang itu adalah update, set nama, harga, di mana ID. Nah, ID ini yang jadi primary key-nya, seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah delete. Nah, sama seperti itu, cuman di sini yang lebih gampangnya itu ID-nya primary key, jadi mencari dari primary key. Jadi semua data yang dimasukkan dalam primary key itu terhapus di sini. Delete from menu where ID. Oke, nah di sini di main programnya, di sini untuk con. Ini adalah con.
con sama dengan driver manager get connection. Nah, ini untuk mengkoneksikan Java ke database. Bisa dilihat di atas tadi sebelumnya DB URL, ditulis lagi user dan passwordnya. Di sini juga mendeklarasikan sebuah array list yang fungsinya untuk menyimpan sortingan yang tadi. Bisa diikuti teman-teman ini ya. Dan ini juga jangan lupa nama tabelnya harus dimasukkan. Nah, ini nama-nama kolomnya yang ada di tabel menu tadi. Nah, di sini ada pilihannya. Kalau kita memilih satu, maka si program akan meminta memasukkan data sesuai yang ada di menu utama ini, seperti itu. Bahkan yang kedua juga sama, case 2 untuk menampilkan data tabelnya, list yaitu yang tadi yang array list yang sudah dideklarasikan. Ini mulainya dari kolom 0 yaitu ID kolom 0-nya. Nah, bisa diikuti teman-teman untuk menampilkan data-datanya. Ini ID, menampilkan ID, ini menampilkan namanya, ini menampilkan harga. Yang kedua juga sama, tapi yang kedua yaitu descending, yang arti ke bawah, yang dari urutannya dari ke bawah ke atas gitu. Nah, ini tampil untuk menampilkan hasil sortingan bubble sortnya ini dari atas ke bawah, kalau ini dari bawah ke atas. Bisa diikuti teman-teman si codingannya. Nah, kalau kita pilih 6, kita akan memasukkan untuk mengupdate, yaitu untuk punya update datanya. Yang ketujuh untuk mendelete datanya. Kalau case 0 itu kembali atau keluar dari program. Oke teman-teman, segitu penjelasan dari programnya. Kita coba jalankan programnya. Nah teman-teman, begini hasil outputan dari program yang saya buat. Di sini saya sudah memasukkan 55 buah data yang secara random dimasukkannya. Nah, kita lihat 55 buah data tersebut, yaitu pilih 2 tampilkan menu. Nah, di sini data-datanya sudah, yaitu datanya menu masakan dan minuman Jepang. Ada sushi, yakitori, yakiniku, sashimi, dan sebagainya. Di sini urutannya beracakan, tidak berurutan, karena belum disorting. Dan ada harga, ada ID. Nah, ini urutan ID-nya sudah berurut dari nomor 1, 2, 3, walaupun 20 tapi diambilnya angka 2 saja sampai seterusnya, seperti itu sampai angka 9. Nah, gimana cara lihat daftar menurunkan descending dari bawah ke atas? Kita lihat, kita pilih 3. Nah, sama di sini itu. Jadi kebalik urutannya, dimulai dari 1 dan yang awalnya 1 jadi akhir, dan 9 ini dari akhir jadi naik ke atas. Itu urutan descendingnya. Nah, bagaimana cara menampilkan
urutannya itu dari A sampai Z. Kita pilih nomor 4, pilihan nomor 4. Nah, di sini urutannya sudah terurut teman-teman, dari A, Aojiru sampai ke Yaki Zakana. Nah, itu urutannya dari A sampai Z. Nah, kita lihat urutannya Z sampai A seperti apa. Nah, tampak seperti yang sebelumnya, cuman abjad dari A itu dari di bawah dan Y itu di atas yang pertama. Urutannya kebalik. Nah, bagaimana kita menambahkan data baru? Tinggal kita pilih satu untuk menambahkan daftar. Nah, di sini untuk memasukkan ID paketnya itu jangan sampai sama dengan ID-ID yang ada di sini, karena itu akan menyebabkan redundansi atau duplikasi datanya. Karena saya sudah membuat 55 buah data, berarti yang belum itu adalah 56. Nah, di sini untuk memasukkan menunya itu melon soda. Nah, harga menunya itu adalah misalnya 9.000. Nah, daftar menu telah ditambahkan. Kita cek apakah sudah ada atau belum. Nah, di sini teman-teman, kalau salah, ada tulisan salah, jangan khawatir teman-teman, kita bisa mengulanginya kembali. Kita silangkan dulu, langsung kita jalankan kembali. Nah, kita pilih buat tampilkan menu. Nah, di sini datanya telah ditambahkan. Ada melon soda yang ID-nya itu 56. Berarti data sudah ditambahkan. Nah, untuk mengupdate atau mengubah datanya, kita bisa pilih ke pilihan ke-6. Dan di sini kita pilih atau pilih ID mana yang akan diubah. Misalkan ID yang tadi 56. Ini nama menu barunya itu adalah jus misalnya, dan ini memasukkan harga baru lagi, yaitu misalnya 6.000. Nah, daftar menu berhasil diupdate. Kita lihat. Belum terupdate teman-teman, kita silangkan dulu, kita mulai lagi di datanya, si programnya. Nah, kita lihat lagi. Nah, setelah di-icon kembali, datanya mulai terubah teman-teman. Nah, setelah itu kita pilih nomor 7 untuk menghapus. Nah, di sini ID mana yang dihapusnya, misalkan ID yang tadi yang dibuat 56. Nah, datanya udah terhapus. Kita lihat datanya, dan itu masih ada karena belum di refresh lagi. Nah, kita silangkan dulu kembali seperti biasa. Nah, mulai jalankan programnya. Dan kita lihat menu yang tadi apakah sudah terhapus. Nah, ternyata sudah hilang. Seperti itu teman-teman, cara membuat program mengolah data dari saya. Mohon maaf bila penjelasannya kurang dimengerti atau bagaimana, karena saya juga masih belajar. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya teman-teman. Terima kasih telah menonton video tutorial dari saya. See you.